Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Cafe Terapi yang berbahagia di seluruh Nusantara. Hari ini saya ingin membahas mengenai satu materi yang sangat menarik, yang mungkin ini masih menjangkiti kita semua, yaitu masalah penundaan. Maka judul dari video ini adalah isi kepala sang penunda. Namun sebelum saya memulai materi ini, izinkan saya mengaku dulu bahwa saya bukan ahli anti penundaan, bahwa saya juga masih sama dengan Anda beberapa kali melakukan penundaan. Mungkin bedanya saya sudah mempelajari cara-cara untuk bagaimana mengatasi penundaan-penundaan itu sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu memang ada satu institusi yang meminta saya untuk melakukan atau mengisi materi mengenai penundaan ini sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penundaan gitu ya? Apakah penundaan itu berarti kemalasan, ketidaksemangatan atau apa gitu? Jadi kita akan bahas saja secara sederhana bahwa penundaan itu sebenarnya bukan sebuah kemalasan, hanya sebuah tindakan yang dengan sengaja melakukan ya menahan untuk tidak mengerjakan tugas utama, dan justru malah kita melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah pilihan sebenarnya. Seorang penunda itu memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan pekerjaan intinya. Nah, kalau dirunut lagi, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ada beberapa alasan sederhana sebenarnya. Meskipun masing-masing orang memiliki alasan yang unik, yang berbeda-beda, namun secara garis besar, yang pertama adalah karena adanya pemberontakan di dalam diri. Kata-kata yang muncul di kepala orang yang memberontak ya seperti yang ada tertera di samping saya tadi. Saya nggak ingin melakukannya kok. Saya tidak harus melakukan hal ini. Dan Anda, siapapun Anda nggak bisa membuat saya melakukan itu. Maka saya tidak akan melakukannya. Itu dia melawan, maka memilih melakukan yang lebih menyenangkan nantinya gitu ya. Alasan yang kedua karena takut gagal. Saya ngerasa kemampuan saya ini belum cukup untuk melakukan hal ini. Saya nggak bisa melakukannya, maka saya lebih suka mengatakan saya belum cukup belajar, saya belum cukup pintar, usiaku belum cukup, usiaku terlalu tua. Aku mah apa atuh? Aku ini hanya remahan rengginang di Kalengkong Guan. Nah, hal-hal seperti itu membuat seseorang akhirnya malah menunda, tidak melakukan sesuatu yang mestinya dia lakukan dan memilih yang melakukan yang lebih menyenangkan. Karena yang lebih menyenangkan ini tidak perlu effort, tidak perlu energi yang luar biasa gitu. Yang penting mudah dan menyenangkan, easy and fun. Yang ketiga, kurangnya kesenangan. Karena dia merasa tidak suka dengan tugas itu, maka dia memilih melakukan yang lebih senang, yang lebih menyenangkan. Contohnya nonton TV ya, contohnya membuka WhatsApp, membuka WA group gitu, dan lain-lain gitu. Kalau tadi takut gagal, rupanya seseorang itu menunda juga karena takut sukses. Dia takut tidak bisa mempertahankan kesuksesannya. Jika saya melakukannya dengan baik nanti, orang pasti punya harapan besar kepada saya. Kalau saya nggak bisa ngulanginya bagaimana? Maka mending saya nggak melakukan. Itu alasannya keempat ya. Dan alasan yang kelima, kurangnya motivasi, kurangnya iming-iming, kurangnya insentif yang didapatkan kalau mengerjakan pekerjaan yang menantang tadi. Maka akhirnya ya memilih untuk tidak mengerjakan dan mengerjakan hal yang menyenangkan. Berkenaan dengan saya membuat materi mengenai penundaan ini, maka saya searching banyak sekali sumber. Salah satunya adalah dari blog yang berjudul Wait But Why, di mana blogernya namanya Tim Urban. Menurut Tim Urban, di dalam kepala kita itu sebenarnya ada beberapa makhluk. Kalau kepala orang yang normal, yang bukan penunda, itu ada makhluk namanya nahkoda yang berpikir rasional. Kita sudah punya tujuan, sudah punya deadline, harus menjalankan tujuannya, maka kapal ini dinahkodai dengan kecepatan yang sesuai sehingga pada saat yang dibutuhkan sampai pada tempat yang dituju gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan kalau sang penunda itu nanti akan ditemenin. Siapa yang nemanin? Seekor monyet yang namanya monyet pemuas nafsu. Apa tugas monyet tadi?
Sang monyet seolah membantu nahkoda. Setiap saat dia menemani dan ngajak ngobrol supaya nahkoda itu tidak jenuh. Tentu nahkoda senang. Nah, apa yang diobrolin? Ya, yang pertama melihat pemandangan di depan, menyenangkan, hati-hati, jangan terlalu mengebut. Perhatikan juga kiri kanan mungkin ada kapal yang lain. Perhatikan kalau ada ikan yang kelihatan, jangan sampai tertabrak. Gitu. Sampai kemudian dia mulai nyentil-nyentil hal yang memang selama ini menyenangkan bagi Anda. Pak Nahkoda, sudah cek WhatsApp grup atau belum? Emang ada apa? Kata Pak Nahkoda. Loh, pagi ini itu ada berita yang menarik mengenai teman kita si Anu. Masa nggak tahu sih teman kita si Anu, teman SMA kita, rupanya nikah lagi. Apa? Oh, tertarik juga. Akhirnya kita coba buka WhatsApp grup kita. Oh, bener. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Sang monyet ngajak lagi, coba cek berita bagaimana kondisi terkini Indonesia. Apakah minyak masih langka? Apakah COVID masih merajalela? Akhirnya nahkoda oke, lihat. Dan tidak terasa tiba-tiba kita sudah selain googling, kita juga YouTubing. Kita langsung buka YouTube, di mana di situ banyak berita mengenai artis, mengenai gosip, mengenai apapun yang ada di sana. Dan a few moment later, beberapa waktu kemudian, sudah sore. Ketika sudah sore seperti itu, sebenarnya kita sedang terjebak. Kan? Terjebak kemana? Terjebak ke dalam sebuah wahana yang namanya Duck Playground. Sounds familiar? Kadang kita merasa sedang mengerjakan sesuatu dan ada distraksi dan kemudian tahu-tahu waktu habis. Apa isi dari Duck Playground atau wahana gelap ini? Macam-macam. Bisa biang lala WAG, kan? Bisa kamu diputar lambe turah, bisa naik arung jeram YouTube, atau bahkan Anda bisa menikmati pojokan food court. Nah, pojokan food court ini asli. Artinya ketika Anda jenuh mengerjakan tugas Anda, biasanya Anda melarikan diri mencari makan. Malah mencari makanan, bukan mengerjakan. Ya. Sampai suatu saat, ketika kita sedang asik-asiknya tadi berada di Duck Playground, waktu habis. Artinya deadline-nya sudah mendekati. Maka saat itu akan muncul satu makhluk lagi yang namanya monster panik, sahabatku. Monster panik ini ada di dalam pikiran kita tapi tidur. Dia hanya bangun ketika deadline-nya sudah sampai. Ketika monster panik ini sudah hadir, maka Anda bingung, monyet pemuas nafsu juga bingung, kemudian kabur. Karena hanya monster panik yang bisa mengusir monyet pemuas nafsu tadi. Namun repotnya ketika si monyetnya sudah pergi, waktu sudah mepet. Mau nggak mau Anda harus menggeber kapal Anda dengan kecepatan tinggi untuk mencapai tujuan. Apakah akan nyampe? Bisa jadi nyampe. Tapi apakah mesinnya akan bertahan? Nah, ketika sudah muncul monster ini, kita mesti tahu cara menanganinya bagaimana. Maka saya akan share dari berbagai sumber, saya saringkan. Ada 3 cara mengatasi penundaan. Yang pertama mesti memanage pikiran kita, yang kedua memanage tugas-tugas kita, dan yang ketiga memanage waktu kita. Saya sampaikan secara sekilas, Anda bisa baca sendiri ya. Yang pertama kali ketika main manajemen itu Anda harus mengaku dulu, ya saya ini penunda, itu penting. Kemudian hargai diri Anda dengan menghilangkan keinginan menunda. Jangan terlalu banyak alasan, hidup untuk saat ini. Kalau sudah berhasil, berikan hadiah-hadiah kecil untuk Anda, dan jangan terlalu mudah menghukum diri Anda. Itu mind management. Bagaimana dengan task management? Kelola dan atur waktu Anda di atas kertas, artinya list down, tulis, jangan diangan-angan, supaya lebih mudah di-manage. Kemudian ambil langkah kecil itu memulai saja. Kalau Anda merasa tugas Anda terlalu berat, potong kecil-kecil menjadi tugas yang lebih kecil. Dan langsung melakukan tugas yang paling membuat Anda cemas, itu duluan, yang paling sulit. Kemudian mulailah hari Anda dengan tugas yang paling tidak menyenangkan tadi, sambil memikirkan kalau sampai nggak saya lakukan, monster panik akan hadir lagi. Dan yang ketiga, sahabat Cafe Terapi yang berbahagia, mulailah mengelola waktu Anda. Meskipun sebenarnya mengelola waktu nggak mungkin, yang bisa kita kelola adalah aktivitasnya ya. Maka cobalah memulai kapan Anda waktu mulai, kapan waktu terakhir. Ada slot yang Anda butuhkan di sana, kemudian kembangkan daftar prioritas harian, dan waspada pada gangguan-gangguan tadi. Sahabat Cafe Terapi yang berbahagia, 3 cara tadi bisa kita lakukan hanya untuk tugas-tugas yang memiliki batasan waktu. Untuk yang tidak ada batasan waktu, yang tidak ada deadline,
itu monster panik tidak akan pernah muncul. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa jenis penundaan itu ada dua sebenarnya. Yang pertama berbatas waktu, ada deadline, maka monyet pemuas nafsu akan diusir oleh monster panik. Repotnya ada yang tidak berbatas waktu. Ini apa? Ini yang paling mencemaskan diri saya. Hari ini saya genap berusia 50 tahun. Namun masih ada beberapa tugas pribadi yang tidak saya tentukan deadline-nya. Contoh apa? Saya ingin hidup selalu sehat. Tapi saya tidak menentukan deadline kapan saya mulai olahraganya. Saya ingin hidup nanti ketika meninggal masuknya surga. Namun saya belum menentukan kapan saya mulai memperbaiki ibadah-ibadah saya. Mungkin Anda juga memiliki situasi yang sama. Maka sahabat Cafe Terapi yang berbahagia, terima kasih atas ucapan-ucapan Anda pada hari ulang tahun saya ini. Di usia saya yang genap 50 tahun ini, saya mengajak Anda untuk mulai membuat semua tasking Anda diberikan deadline sebelum line Anda benar-benar dead. Kenapa? Agar ketika deadline itu sampai, ada pengingat diri kita, yaitu monster panik untuk mengusir si monyet pemuas nafsu. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.